ini, udah takut berharap. Jadi ya nothing tulus aja. Untuk yang ketiga, yang IVF yang ketiga ini aja, suami saya sempat berpikir jangan-jangan ada sesuatu lagi yang akan terjadi kalau kita IVF. Dapatkan novel eksklusif bertanda tangan karya Hanung Rais dan Rangga Almahendra. Klik link di deskripsi. Halo pejuang tangguh dimanapun Anda berada, kegagalan adalah kemenangan yang tertunda. Jadi jangan menyerah, karena dengan menyerah justru kita tidak akan mendapatkan kemenangan yang kita idam-idamkan. Motivasi itulah yang dimiliki oleh tamu kita hari ini, Ibu Anita Rismawati. Siapa sangka jika Anita Rismawati akhirnya bisa divonis hamil. Setelah vonis 1 garis biru tak pernah geming selama 170 bulan pernikahan alias 14 tahun. Inilah sebuah kesyukuran luar biasa Anita kepada Tuhan yang maha mendengarkan tiap tangisan hambanya. Dalam periode itu tak kurang-kurang bagi Anita dan suami untuk berikhtiar, bahkan sampai ke luar negeri. Namun tak kunjung dikaruniai. Bahkan support sistemnya, ibunda dan ayahandanya hingga adiknya telah mendahulunya dipanggil Tuhan. Tak berhenti di sana, penyakit autoimun pun semakin mengandaskan cita-cita Anita. Namun, ia tidak begitu saja menyerah. Dia tahu, dia akan menang. Ya, kita sudah berjumpa dengan Ibu Anita Rismawati. Bu, saya mendengar cerita luar biasa. Ternyata mengalami sebuah perjalanan untuk mendapatkan bayi perempuan yang cantik di IKEA, itu luar biasa. Sangat inspiratif gitu. Karena ternyata ada sakit yang diderita oleh ibu dan baru diketahui beberapa belakangan tahun ini. Boleh diceritain, Bu, perjalanan Ibu Anita Rismawati ini luar biasa karena 14 tahun akhirnya beliau diberi karunia, diberi kepercayaan untuk mendapatkan seorang keturunan, seorang perempuan yang sangat cantik. Kalau boleh cerita, di saat perjalanan 14 tahun itu pasti ada ups and down, pasti ada cerita suka dan dukanya. Boleh diceritain, Bu? Iya, banyak sekali sebenarnya dalam perjalanan rumah tangga kami berdua untuk mendapatkan putri yang cantik menurut saya. Cantik dong, harus cantik. Kami itu menikah 14 tahun, awal pernikahan itu LDR, 2 tahun. Jarak jauh ya? Ya, jarak jauh. Saya di Jogja, suami di Jakarta, dan akhirnya setelah bersatu, saya pindah ikut suami ke Jakarta. Terus tapi ada saja rintangan yang dihadapi keluarga kami. Awal-awal saya pindah, kebetulan kedua orang tua saya meninggal. Kedua orang tua meninggal saat Mbak Anita pindah ke Jakarta? Iya, baru berapa bulan saya mutasi pindah kerja ke Jakarta. Jadi itu berapa tahun pernikahan waktu orang tua meninggal? Saya pindah ke Jakarta 2013, jadi 3 tahun saya pernikahan, baru 1 rumah. Ternyata ibu saya meninggal, terus bapak menyusul. Nggak lama kemudian? Ya, cuma selisih 5 bulan. dalam tahun yang sama saya cinta hilang. Sejati itu kedua orang tuanya, luar biasa. Itu contoh buat saya, cinta sejati. Kemudian saat itu benar-benar menjadi tahun yang gloomy ya, tahun yang suram mungkin ya, dalam arti kehilangan kedua orang tua, dan mungkin beliau berdua juga belum sempat ya punya kesempatan. Belum sempat banget. Sering bertanya pada Tuhan, pernahkah bertanya pada Tuhan, kenapa baru sekarang kok rasanya ada pertanyaan-pertanyaan lebih indah, andai kata kedua orang tua saya
melihat Kia juga gitu? Pernah banget, sering. Kadang-kadang kalau lihat Kia sekarang, kadang-kadang saya nangis ya. Kenapa baru sekarang? Sedih banget sih Mbak. Saya sebenarnya kedua orang tua saya juga sangat sayang sama anak-anak gitu. Terus apalagi saya anak yang pertama. Oh ya. Mungkin mereka juga sangat menantikan ya. Dan mendoakan pasti. Iya. Dan saya yakin mereka juga karena Tuhan udah menentukan mereka diambil, dan saya yakin mereka juga mendoakan kami semua yang di sini untuk terus berjuang. Apalagi untuk putri kami ini. Dari situ terus saya kan anak pertama, jadi tinggal adik saya satu. Berdua berarti dengan adik? Sebenarnya bertiga, cuma yang nomor 2 itu udah berkeluarga. Iya. Cuma tinggal yang kecil itu belum berkeluarga. Jadi kan mau gak mau saya sebagai anak yang pertama kan menjadi pengganti orang tua, pengganti orang tua seolah-olah berperan selama 2013 ya ampun. sampai terakhir kemarin 2024. Sebenarnya ya tahun ini juga Desember ini dia sebenarnya 8 tahun juga pernikahannya. Saya menikahkan juga dia. Menikahkan adiknya ini. Iya. Cuma Tuhan yang berkata lain juga ya. Oh, adiknya akhirnya meninggal juga. Iya. Baru Agustus kemarin. Baru Agustus kemarin. Iya. Jadi seperti saya membayangkan begini ya, Tuhan memberi semacam tugas khusus buat Mbak Anita dan suami untuk membesarkan, mendidik adik-adiknya karena saat itu kedua orang tua sudah mendahului gitu. Dan setelah tuntas semuanya, bahkan menikahkan mereka, itu Tuhan sepertinya memberi kado yang paling indah, yakni kehadiran Dek Kia gitu ya. Dan bahkan bisa dibilang tuntas sekali ketika Mbak Anita juga punya kesempatan untuk merawat adiknya sebelum akhirnya juga meninggal ya karena penyakit. Dan itu bagian yang menurut saya kayak dharma ya dari Mbak Anita sebelum akhirnya Tuhan benar-benar memberi kepercayaan. Pernah nggak berpikir begitu, Mbak? Saya pasti berpikir begitu. Tiap ada kesedihan, itu adik saya juga yang bilang, tiap ada kesedihan pasti akan datang kebahagiaan. Itu dia selalu bilang kayak gitu. Tenang aja, nanti Bapak Ibu udah di sana, nanti habis itu kita akan bahagia. Waktu itu ibu dan bapak ketika masih sugeng ya, masih hidup ya, itu pernah bertanya misalnya kok belum isi gitu, atau pernah dalam rangka membantu anaknya gitu juga mungkin memperjuangkan bagaimana agar Mbak juga hamil dan sebagainya, atau karena waktu itu masih 3 tahun menikah ya masih santai-santai lah gitu, atau bagaimana, boleh tahu? Kalau orang tua saya sih karena saya jarak jauh, LDR kan waktu itu masih LDR kan, walaupun udah menikah. Ya cuma udahlah, kapan ini harus serius, enggak jangan jauh-jauhan terus ini. Ya sebatas itu aja sih, masih sebatas itu saja untuk orang tua saya. Kalau untuk mertua saya sih masih support terus. Ini untuk promil apalagi. Sekarang kan tinggal satu, saya mertua saya tinggal ibu. Bapak juga dipanggil Tuhan itu waktu saya IVF yang kedua. Oh, jadi Bapak sempat istilahnya apa ya, kalau bahasa Jawanya itu menangi ketika Mbak berjuang lewat IVF yang kedua itu. Iya, untuk yang bapak mertua saya. Bapak mertua ya. Oh, bapak mertua juga sudah meninggal dunia. Oke. Jadi banyak kesedihan di dalam perjalanan 14 tahun itu untuk Tuhan akhirnya memberikan kado paling indah itu tadi ya. Artinya itu semacam kayak apa ya, ujian ya. Ini orang tuanya diambil, kuat nggak gitu. Ayahnya kemudian juga diambil, kuat nggak gitu. Kadang kan kita pingin berjuang untuk program keturunan tuh juga kalau ada orang tua lebih merasa solid ya Mbak ya.
sebenarnya iya. Tapi itu diambil semua dan bahkan menggantikan peran sebagai orang tua. Beberapa waktu yang lalu juga bapak mertuanya juga meninggal ketika IVF yang kedua. Gitu. Bener-bener saya waktu itu nunggu hasil yang kedua. Hasil yang kedua. Bapak itu meninggal karena jatuh. Padahal saya harus waktu itu nunggu hasil IVF, benar-benar IVF itu 2 hari setelahnya. Gitu, jadi ya. Jadi beruntun ya. Seperti kalau mungkin kita menafsirkannya sudah tertimpa tangga, jatuh, udah kayak rasanya berkali-kali gitu ya. Iya. Berbagai musibah demi musibah, peristiwa yang kurang enak ya. Itu kayak mungkin Mbak Anita tuh ngerasa ini sampai kapan ya gitu ya, mau berakhir gitu. Pernah nggak sih berpikir seperti itu Mbak? Sering sih. Habis yang kedua itu saya sama suami sempat ya gimana ya, mau berharap takut. Itu usia berapa Mbak waktu IVF yang kedua itu? Itu usia 40 saya. 40 ya. Ini udah takut berharap. Jadi ya nothing tulus aja. Untuk yang ketiga, yang IVF yang ketiga ini aja suami saya sempat berpikir jangan-jangan ada sesuatu lagi yang akan terjadi kalau kita Ya ampun. IVF. Iya, kayak membayangkan siapa lagi yang akan diambil oleh Tuhan Ketakutan gitu ya. gitu. Dan ya memang akhirnya emang ada. Cuma ya mungkin kalau Ya Allah. secara manusiawi kan kita pengennya itu kita dikasih momongan tepat pada waktunya, tapi tepat pada waktunya kita sama tepat pada waktunya Tuhan itu tidak tahu kan. Iya. Ya mungkin dengan kehilangan adik saya yang ketiga ini, mungkin kalau nggak ada Kia saya bakal down. Udah nggak tahu lagi lah Tuhan maunya apa gitu ya. Iya, sampai ya makanya kadang-kadang saya lihat Kia itu kadang-kadang ya ini nggak bisa lihat ontinya, nggak bisa lihat dia. Dia udah apa namanya, pengen banget. Oh besok ya kalau ini dia ada lahir, aku punya mainan. Adiknya punya putra? Belum juga iya. Ya Allah. Makanya dia sebenarnya sebagai apa ya, motivasi betul, dia juga, betul, cuma ya mungkin Tuhan berkata lebih, lain. ya Tuhan lebih sayang sama dia ini. Iya. Saya sampai speechless. Saya pikir tadi adiknya sudah punya baby atau Belum, keturunan ya. sehingga ada semacam jangan-jangan ada bagian tugas juga buat Mbak untuk mengambil alih ya. Tetapi ternyata justru yang ada di perut Mbak saat itu tuh ditunggu-tunggu sama adiknya juga. Iya. Biar dia juga ada kayak semacam hiburan gitu ya. Iya. Kayak aduh saya besok dapat mainan baru. Penghiburan ya bahasanya, ya ampun. Cuma karena Tuhan berkata lain ya Iya, udah iya, mungkin saya jadi kalau keinget dia bersedih banget. Cuma karena ada Kia, jadi agak berkurang. Jadi karena ada rutinitas yang sekarang rutinitas baru menyusui dan macam-macam, jadi agak berkurang melonya. Itu mungkin maksudnya dia juga udah Tuhan ngasihnya tepat, bener-bener ya emang adik saya udah dipanggil, dikasih gantinya. Iya, dan saya rasa adik Mbak pun pasti juga sangat apa ya, kalau boleh berkirim surat dari dunianya di sana, jangan pernah menangis, karena kalau kamu menangis terus gitu, Kia juga akan menangis gitu kan. Jadi sudah ada Kia, anggap saja Kia itu adalah adiknya. Iya, penggantinya gitu kan. Dia. Iya. Dan kalau boleh bercerita ketika IVF yang pertama ya Mbak, itu berarti usia Mbak berapa tuh? Itu saya 2000 di Jakarta ya? Iya, 2018 waktu itu. Itu juga ada kendala sih. Waktu itu saya IVF pertama, suami saya kan ada riwayat jantung. Begitu saya di embrio transfer, udah selesai, saya pulang ke rumah, ternyata suami saya tensinya tinggi. Jadi malam-malam habis embrio transfer, saya nganter ke IGD. Padahal seharusnya harus rebahan kan? Ya harusnya harus bed rest, tapi ya udah. Tapi kalau boleh tahu Mbak, jadi
Mbak mengulang 3 kali ya, baru yang ketiga berhasil. Iya. Dan kalau nggak salah juga Mbak Anita pernah hampir bertanya-tanya di luar negeri ya, di Penang Iya, kalau nggak salah ya. pernah, Boleh iya. ceritain? Waktu itu karena saya sama suami, udah kalau umpamanya di Indonesia nggak bisa, coba kita ke Pinang. Ya udah, saya ke Pinang sama suami, baru screening awal, ternyata habis itu lockdown, COVID. Oh lockdown, waktu COVID Iya, ya. jadi mau nggak ada penerbangan habis itu, ya udahlah, emang kita nggak boleh program di sana, kita program di Jakarta. Ya udah, Iya, iya, kedua saya program di Jakarta lagi. Iya. Jadi dalam mindset Mbak Anita pun juga mau nyoba di mana aja, kalau Tuhan mau kasih ya dikasih ya. Iya. Tidak kemudian di sana di luar negeri mungkin punya peluang lebih bagus daripada Iya, di negeri sendiri, nggak iya. juga ya. Nggak ada juga. mindset itu. Nggak ada sih. Ya, kami karena lockdown ya sudah, berarti Iya. Tuhan memberi semacam tanda bahwa nggak usah ke sana, Iya. udah kamu nyoba di negerimu sendiri Iya. gitu, yang mungkin nanti akan juga membuahkan hasil gitu. Iya, mungkin. Mbak Anita, ini pertanyaan mungkin agak sedikit sensitif, tapi mungkin dibutuhkan untuk memberi juga gambaran ya bagi teman-teman para pejuang tangguh yang ada di sana gitu. Mengulang sampai 3 kali itu bukan hal yang kecil ya, bukan hal yang murah. Saya membayangkan pasti pertaruhannya besar ya, Iya. apalagi Mbak dan Mas adalah kelas pekerja gitu, bisa dibilang ke Jakarta, mutasi ke sana kemari gitu, dan mengumpulkan dana itu untuk kemudian untuk sebuah pengorbanan itu nggak mudah ya. Nah itu apa yang dipikiran Mbak ketika mempertaruhkan, boleh saya pinjam mungkin kata itu, ratusan juta bahkan mungkin puluhan juta untuk sesuatu yang belum pasti. Mindset saat itu yang terbentuk tuh apa Mbak? Saya sama suami begini sih, rezeki itu pasti ada kalau kita mau berusaha. Jadi nggak usah khawatir kita akan kekurangan apa ini, selama kita mau berusaha Tuhan pasti kasih rezeki. Itu aja sih. Jadi apapun harus dilakuin sih kalau menurut saya sama suami kayak gitu. Jadi suami kan yang bekerja suami, Iya. saya itu nggak bekerja. Setelah orang tua meninggal saya nggak bekerja. Jadi saya cuma usaha apa ini gitu. Jadi cuma di rumah kadang-kadang jadi ibu rumah tangga cuma ini. Ya saya yakin pasti cukup gitu. Artinya tetap saja dalam arti pertaruhannya cukup besar karena malah hanya suami yang bekerja. Mbak Iya. wira swasta lah bisa dibilang begitu ya, usaha bisnis rumahan gitu, yang mungkin pendapatannya juga tidak menentu ya Mbak. Pernah nggak pada titik enough is enough? Karena kan dari sisi usia tadi juga semakin bertambah, secara medis juga probabilitasnya juga berkurang kan, Iya. kemudian juga secara finansial mungkin juga struggling gitu ya. Dan berpikir bahwa ya mungkin sudah pernah mencoba 2 kali dan rasa-rasanya memang mungkin belum saatnya Tuhan memberi gitu. Pernah nggak pada titik itu? Pernah banget. Sempet sih suami, apa kita coba adopsi? Adopsi? Iya. Tapi saya nggak yakin. Saya tetap pengen berusaha. Bentar lah, kita coba 1 kali lagi. Nanti kalau emang Tuhan berkata lain ya udah. Ya gitu. Jadi waktu itu ini percobaan yang terakhir gitu ya. Mau mencoba, siapa tahu dijawab dengan oke, punya keturunan sendiri, bukan adopsi gitu. Tapi andai kata ini juga tidak berhasil yang terakhir, maka baru setelah itu akan adopsi seperti itu ya Mbak ya. Karena memang juga banyak pertimbangan-pertimbangan secara sosial, psikologis ya, kalau memiliki anak adopsi ya Mbak ya. Iya. Baik untuk anak itu sendiri maupun bagi keluarga ya. Iya, kesiapan mental itu Ya, yang saya betul. takutkan. Mungkin kalau kami siap menerima anak itu, tapi keluarga besar kami, kita kan nggak tahu. Iya. Dan Betul. kasihan juga anaknya. Betul. Itu pemikiran saya sih. Iya, iya. Makanya saya yakin mau nyoba lagi. Nyoba lebih ya. Iya. Dan nyoba yang terakhir itu di Jogja ya Mbak ya. Iya. Dan usianya waktu itu sudah 41 lebih ya. Iya, 41 tahun lebih. iya 41. Boleh tahu nggak Mbak? Mbak pernah cerita bahwa ternyata ketahuan
mengalami penyakit autoimun, sehingga itu yang membuat embrio nggak pernah nempel. Iya. Kan nggak pernah hamil sama sekali kan Mbak, nggak pernah Iya. 2 garis biru kan? Iya. Boleh diceritain nggak setelah tahu masalah itu? Ya, waktu itu kan saya mulai program lagi di Jogja. Saya ketemu dengan dokter yang di Jogja. Terus berdasarkan pengalaman beliau, coba aja Bu, pasien saya ada yang autoimun, ternyata itu yang menyebabkan. Dan akhirnya saya memberanikan diri untuk cek lab Darah dan sebagainya. Iya, cek lab darah, dan ternyata saya autoimun. Walaupun hasilnya nggak tinggi, cuma mungkin ya saya anggap saja itu penyebabnya. Udah, saya close yang lain, itu aja penyebabnya, semoga berhasil. Dan itu kemudian diberi terapi dulu sebelum Iya. akhirnya Jadi mencoba saya yang- jalan 2 dokter yang untuk autoimun sama untuk promil. Iya, itu barengan ya. Jadi Iya. setelah autoimunnya ditekan gitu, cukup Sudah stabil. Baru bisa jalan untuk program yang benar-benar IVF. Ya. Apa yang Ibu rasakan ketika menunggu 14 hari, yang ketiga kali ya berarti itu. Dan udah seperti mungkin udah kayak perasaan langganan ya Bu, karena yang pertama begitu, yang kedua gitu. Kalau saya juga udah sampai 6 kali, 7 kali ya. Itu akhirnya yang ketiga kali udah kayak pasrah mungkin. Iya. Sudah dalam tahap ikhlas, bahkan Ibu tadi sudah ya ini mencoba yang istilahnya mau bertanya terakhir kali lah ke Tuhan gitu. Itu, dan jawabannya waktu itu beta HCG-nya tinggi. Apa yang Bu rasakan? Nggak nyangka sih. Jadi saya pemikirannya udah nggak bisa yang terlalu excited, takut berharap yang lebih ini. Iya. Saya ya mungkin ini udah saatnya. Cuma saya nggak bisa berharap, takut terlalu tinggi untuk berharap kedepannya semoga berhasil sampai dia lahir akhirnya itu. Saya sama suami masih takut. Iya. Jadi Apalagi dengan banyak mungkin resiko ya, karena iya, sudah usia gitu ya Bu? Iya, akhirnya saya ketahuan autoimun, saya sendiri ada hipertensi. Oke. Iya, jadinya pokoknya apa aja yang disarankan dokter saya lakuin. Udah itu aja. Saya tidak berpikiran apa-apa. Pokoknya lanjut aja. Semua diserahin sama yang di atas. Jadi saat berita hamil pertama kali setelah 14 tahun menunggu itu, Ibu masih punya semacam layer ya. Iya. Kan ini baru hamil kan, Iya. belum sampai bersalin gitu Iya. ya. Bersalin saja ada yang juga nggak survive gitu Iya. kan. Artinya ada lapisan-lapisan kesabaran yang Iya. juga dipupuk oleh Bu Anita saat Iya. itu, dan Saya jadi ada harapannya terus. membatasi diri kayak gitu. Jadi berharap itu sangat takut. Ya, udah lolos taraf ini, oke. Iya. Ke depan bulan Jadi kayak depan betul ini kayak lagi. udah masuk perempat final, terus itu semifinal gitu. Sempat saya agak down juga karena ketuban saya dikit. Oke, Iya, iya. sempat ini. Saya mendengar cerita Bu Anita ini benar-benar merasakan setiap para pejuang tangguh tuh punya kasusnya sendiri-sendiri ya, dan kasus yang kita angkat seperti ini tuh benar-benar memberi inspirasi bagi para pejuang tangguh yang ada di sana. Artinya cerita-cerita kisah-kisah seperti ini di saat orang atau mungkin udah dianggap sudahlah nyerah aja gitu, udahlah kok kayak nggak bersyukur banget sih, mencoba terus dan seterusnya gitu ya. Tapi Bu Anita mempunyai pemikiran yang justru berbeda gitu, akan mencoba dan akhirnya berhasil gitu. Boleh mungkin diceritakan dan juga disampaikan supportnya kepada mereka, mungkin jutaan orang yang ada di sana, Bu Anita, yang mungkin juga punya kasus atau problema yang sama dengan Bu Anita, mungkin juga nunggu sudah tahunan bahkan mungkin belasan tahun. Silakan Bu Anita. Bagi yang sedang berjuang untuk garis 2, jangan patah semangat. Dalam kehidupan itu pasti ada pasang surut. Tepat waktu yang dikasih Tuhan itu beda dengan tepat waktu yang kita inginkan. Jadi kita harus semangat apapun itu, dan yakin selama
ibu dan bapak berkomitmen untuk saling support, Tuhan pasti kasih jalan. Jadi jangan menyerah, dan rezeki itu pasti selalu ada kalau kita yakin dan mau berusaha. Oke. Itu aja. Satu kata penutup, andai kata, saya yakin bahwa di luar sana, di alam kegaiban yang saya yakini kita semua orang beriman, ayah dan ibu dan juga ayah mertua Bu Anita sedang mendengarkan dan mungkin sedang melihat Kia sekarang. Iya. Boleh disampaikan mungkin kepada beliau bertiga, beliau berdua, bahkan adiknya gitu, bahwa Mbak Anita kuat, tegar, dan akan mengarungi kehidupan, sisa kehidupan ini dengan sebaik-baiknya bersama Kia dan keluarga. Silahkan Mbak. Ya, bapak, ibu, juga bapak mertua dan adik saya pasti ikut mendoakan Amin. kami, keluarga kami, terutama untuk Kia, sehingga jadi tumbuh jadi anak yang baik, anak yang pintar, yang berbakti. Amin. Saya yakin itu adalah juga doa-doa dari mereka. Iya. Dari sana untuk Kia, dan itu adalah hadiah yang terindah buat kami. Iya. Dan Mbak Anita akan tetap kuat, tegar, solid bersama suami untuk membesarkan Kia hingga akhir hidup nanti. Terima kasih sekali ya Bu Anita yang sudah memberi banyak sekali wejangan-wejangan dan juga banyak sekali motivasi yang tentu saja sangat bernilai bagi para pejuang tangguh yang ada di sana, yang mungkin juga menunggu lama dan tidak patah semangat. Jangan pernah menyerah, karena kalau menyerah nanti akan mendapatkan kemenangan seperti Bu Anita. Dan juga Bu Anita tadi menyampaikan betapa dia bangga, dia kuat, dia solid bersama keluarga untuk membesarkan Kia sampai akhir hidup nanti. Dan bagian dari kekuatan itu adalah doa dari orang tua mereka. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan bersama Bu Anita dalam Hanum Cinta dan Cerita. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum. Dapatkan novel eksklusif bertanda tangan karya Hanum Rais dan Rangga Almahendra. Klik link di deskripsi.